Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal-khatimi lima sabaqa wa nasiril haqq bil haqqi al-hadi ila siratika mustaqim wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah para sahabat sekalian. Kita berkumpul lagi dan ini semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan kepandaian kita. Allah membuatnya masuk kita ke dalam khalaqaz zikir. Kangjeng Nabi menyebutnya raudhah min riyadil jannah. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Semoga Allah menjadikan kita orang yang tangguh di dalam peribadatan, diberikan kekuatan, kegagahan di dalam riyadhah dan mujahadah kita. Para sahabat sekalian, tadi saya Jordanis Salam bacakan di dalam sebuah kitab Al-Luma Abu Nasr As-Sarraj At-Tusi, semoga Allah merahmati beliau. Kita membedah tentang fana'u basyariyah, lenyapnya sifat basyar, kemakhlukan, kemanusiaannya. Para sahabat sekalian, mungkin dari awal apabila itu kita mensikapi baik-baik, membiasakan diri, melatih diri kita, riyadhah kita, dari awal kita memperhatikan bagaimana melangkah di jalan tasawuf ini. Para masyayikh terdahulu mengajarkannya kepada kita, kakek-kakek kita, syekh-syekh kita terdahulu, memberikan contoh-contoh dan sebuah kebiasaan. Kebiasaan apa gerangan? Ini sebuah kebiasaan mengisi jiwa kita, mewarnai ruh kita, mewarnai jiwa kita di dalam kehidupan kita. Agar kebiasaan kemakhlukan kita berbeda dengan orang yang tidak melakukan ini, tidak melakukan perjalanan di jalan tasawuf. Semua harus berdasarkan petunjuk di dalam syariat, tapi dibawa masuk ke dalam sebuah kebudayaan warna hati kita, sehingga itu menjadikan jubah kita di dalam kehidupan kita sampai musnahnya basyariah kita. Nah, kira-kira memakai bahasanya seperti itu saja. Salah satunya saat seseorang berijazahkan asrar di jalur kita ini, diijazahkannya ilmu asrar, namanya saja asrar, rahasia. Semua yang rahasia-rahasia agar
Allah membukakan rahasia-rahasia itu, lalu kita harus melakukan sesuatu yang agar segala macam rahasia, dinding-dinding yang tidak terlihat, yang menghalangi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam tingkah laku kita dan di dalam peribadatan kita, semua terbongkar. Nah, salah satunya seseorang dijazahkan asrar. Wahai sahabat, engkau sudah dijazahkan asrar. Ada yang puasanya berlama-lama, tetapi di tempat kita tidak begitu. Bukan menghilangkan, bukan melangkahi sepuh kita terdahulu. Naudzubillah, summa naudzubillah. Bukan itu. Tetapi saya membawanya ke arah istiqomah. Jangan lepas itu. Apabila engkau bermain di dalam asrar ini, bawa seumur hidup kita ini, amalan ini. Pusatkan perhatian kita kepada efek-efek indriawi kita, jawarih. Mengapa seperti itu? Karena jawarih inilah yang dicuci di dalam berwudu, dibasuh. Agar apa gerangan? Agar kebasyaran kita ini tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dibasuh semuanya. Saya kira sudah saya terangkan tentang ini. Tetapi ada lagi saat seseorang dijazahkan aurat atau ilmu asrar ini. Engkau jangan berburuk sangka kepada siapapun, apalagi kepada para ahli ibadah. Buang, sangat tidak diperlukan. Sangat naudzubillah min dzalik. Jangan bermain-main sampah. Hilangkan itu dari dalam hati. Jangan membawa perkiraan-perkiraan, apalagi buruk-buruk sangka. Oh, ini mungkin begitu. Naudzubillah, summa naudzubillah. Saya tidak akan menerangkan yang buruk-buruk yang seperti itu. Jauhkan buruk-buruk sangka. Tetaplah lontarkan sangka baik. Mengapa demikian? Innamal a'malu binniyat. Karena kita tidak tahu, sekalipun mungkin terlihat buruk oleh kita, pandangan kita tidak tahu apalagi ahli ibadah. Niatnya apa gerangan? Sama sekali tidak mengerti. Dan apabila kita permainkan sangka-sangka itu, ini kalau Syekh Abdul Qadir Jilani Quddasallahu Sirrul Aziz sangat menekankan dari awal. Nah, karena thariqah kita Qadiriyah dari Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani Al-Baghdadi, wa Naqsyabandiyah. Maka yang diambil dari Qadirinya adalah zikir-zikir nafas, zikir darab. Lalu dari Naqsyabandi ada lataif, qalbi, ruhsir, khaufi, akhfa. Sampai akhfa saja sesungguhnya, kemudian berkembang menjadi nafsun natiqah dan kullu jasad. Para sahabat sekalian, bertetaplah di dalam jangan ada buruk sangka. Baik. Seseorang yang tidak beribadat atau mengamalkan aurat berupa amalan-amalan yang diberikan berupa riyadah kita, ba'da sholat kita, dan dawamu zikri wa dawamun ubudiyah. Terus menerus dalam keadaan berzikir dan terus menerus mengamalkan apa yang diajarkan di jalan tasawuf ini. Buat garis yang jelas, yang dilarang adalah dilarang.
Buat saja, guys. Zahiran wa batinan. Ini berulang-ulang saya mengingatkan ini. Yang tidak boleh, udahlah, sudah jangan saja. Yang dianjurkan, kerjakan. Yang dianjurkan mengerjakan, banyak juga itu terkotori. Kemanusiaan kita, kebasyaran kita tetap bangkit. Mengapa gerangan? Karena di situ penuh berbagai macam pahala-pahala terbesar. Barang siapa engkau membaca ini, engkau akan diampuni. Barang siapa membaca ini, 70 tahun engkau akan dihapuskan dosa-dosanya ini. Lalu kita beramal berdasarkan apa-apa keterangan ini. Ini keterangan yang benar dan berdasar kepada hadis-hadis. Tetapi apabila saat kita mengamalkannya berbelok barang sedikit mengingat ke arah sana, maka berkuranglah ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kebasaran kita bangkit kepada iming-iming yang ada. Padahal kalau kita tidak mengingatnya, Allah tidak akan pernah salah karena sudah dijelaskan oleh Nabi, barang siapa begini beroleh pahalanya seperti ini, barang siapa begitu pahalanya seperti ini, tidak akan hilang. Tapi apa daya kebasyaran kita bangkit? Inilah dia salah satunya. Salah satu saja. Baik. Apakah kita di dalam kehidupan kita membiasakan diri? Yang pertama saya katakan, jangan lepas dari wudhu kita. Agar kita melulu berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu menggembar-gemborkan kepada orang, bicara masalah tasawuf, masalah apa yang serem-serem dari buku, membacanya, tapi wudhu saja tidak. Nggak punya wudhu dia, tidak wudhu lagi, batal, tidak wudhu lagi. Merasa nyaman dia. Wahai sahabatku yang tercinta, saat engkau tidak berwudu, engkau dicabut nyawa, seperti apa gerang? Ini dia salah satunya. Mengapa kita tidak biasakan saja berwudu? Satu. Yang kedua, yang mewarnai jiwa dan mempertebal nada jiwa kita, kemanusiaan kita, kebasyaran kita. Apa-apa yang dilihat lalu berkembang menjadi angan-angan. Bangkit keinginan-keinginan. Segala macam keinginan adalah keakuan, adalah kebasyaran. Saat keinginan menggebu, Tuhan disingkirkan, Allah Subhanahu wa taala ditiadakan, tertutup oleh kebasyaran kita. Bagaimana mau fana'u basyar? Bagaimana mau fana dari situ? Saat tidak boleh berburuk sangka, pegang teguh itu, dan amalkan itu terus-menerus, sampai buruk sangka menjadi tidak berdaya. Tidak akan mati, karena itu sifat dasar manusia. Ujub, riya, sum'ah, takabur, yang besar-besarnya. Tahukah sahabat sekalian penyakit hati? Para masyai sepakat itu. Wallahualam mungkin kalau berlebih. 66 macam penyakit hati. Yang disadari dan tidak disadari. Yang besar-besarnya yang mudah saja. Ujub, sum'ah, riya, takabur, golongan-golongan nafsul imarah, berupa syahwat-syahwat, dan yang halus, menyelinap, mengotori segala amal. Padahal itu basyar juga. Bagaimana kalau itu tidak dimengerti dan tidak dirasa?
Lalu bagaimana saya cara merasakannya? Satu-satu penyakit-penyakit hati. Golongan nafsul imarah dulu singkirkan. Berupa keinginan-keinginan yang menggebu. Yang mengajak ke arah kejahatan-kejahatan. Berupa angan-angan. Saat kita bersisir, berkaca, habis berwudu, ada yang merapihkan rambutnya, ada yang tidak. Yang merapihkan rambutnya, apakah saat menyisir rambut itu engkau bersikir? Allah, 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 Allah. Berapa banyak rambut itu yang disisir oleh kita yang terkena sambil engkau berzikir? Tidak kita bisa menghitungkan. Ini adalah amalan-amalan. Saat engkau meludah, apakah engkau berdoa, ya Allah semoga penyakit batinku dan penyakit lahirku, aku buang itu. Buang air kecil, buang air besar. Apakah engkau berdoa di dalam hati? Semoga sebagai macam-macam penyakit hati juga terbuang. Apakah engkau saat buang air kecil atau merudah, ya, atau yang tidak pantas, engkau menghadap kiblat, atau engkau menjulurkan kakimu ke arah kiblat, pantaskah? Ini bagian dari kebasyaranmu. Kiblat itu robitoh, arah tempat engkau menghadap yang maha suci. Sekalipun Allah ada di dalam diri kita, ada di mana-mana kita berada, Allah ada. Tetapi robitoh arah, jarang orang yang mengingat-ingat hal yang seperti itu. Karena terbiasanya berpuluh tahun hingga usia segini, ngeludah kemana aja. Mulut kita pakai berbicara apa saja bebas. Menurut apa yang ada di dalam kepala kita. Bashar, basar, dan basyariah semua itu. Sahabat sekalian, saya akan terangkan hal yang mewarnai nada jiwa kita. Apa yang terlihat? Semua rata. Yang dilihat adalah isi alam semesta. Ada yang kita inginkan dan ada yang kita benci. Ada yang kita tidak peduli. Sahabat sekalian, ada juga kita tidak bersyukur. Ini dia. Saya pernah menggambarkan berapa jauh engkau berjalan. Setiap engkau melihat sesuatu, engkau hafal. Ini pohon anu, pohon anu, pohon anu, dan pohon anu. Oh, ini pohon anu. Terlihat dan tercakap, tergambar di dalam hati berupa sebuah pengetahuan yang kita lihat dengan mata kita. Tetapi kita tidak pernah bersyukur. Tadi melihat dalam hati bicara. Oh, ini pohon sawo ini. Oh, ini warnanya hitam. Oh, ini warnanya. Apabila matamu ditutup, baru terasa itu nikmat Allah yang sama sekali kita tidak pernah mensyukurinya. Bashar lagi. Sesuatu yang tidak sadar. Cakap-cakap hati yang tidak diperhatikan, tetapi sesungguhnya harus kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Tetapi itu semua lewat. Kufur nikmat. Ini juga menghalangi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena kebasaran kita tidak bersih. Kebasaran kita tidak fana yang dimaksud dengan Syekh Abu Nasr As-Sarraj At-Tusi. Semoga Allah merahmati beliau. Satu sifat
Jangan berburuk sangka. Dimulai dari asrar, dari sana. Apalagi yang lain nanti. Kita mendengar sesuatu. Semua jawarih ini bermain. 3 keadaan di alam semesta ini. Seseorang yang mengamalkan sesuatu, dasar-dasar ilmu tasawuf ini, dengan orang yang tidak mengamalkan sesuatu, ada perbedaan yang sangat jelas. Orang yang dijazahkan asror biasanya ditanya, nanti kalau engkau bermimpi sesuatu, berkatalah kepadaku. Kata syekhnya. Karena dia sudah mulai mengamalkan itu. Sebuah ilmu, sebuah peribadatan. Ada riyadah, walaupun awal-awal. Syukur mujahadah, kita tidak berburuk sangkanya diamalkan. Karena itu mutlak. Awal melangkah. 3 keadaan itu ada di dalam sadar penuh. Yang kedua antara sadar dan tidak sadar. Yang ketiga ada di dalam mimpi. Ini mewarnai beda mimpi yang mengamalkan ini dan beda mimpi orang yang tidak mengamalkan sesuatu. Dia berlaku yang mengamalkan sesuatu biasanya sepertiga malam mimpinya. Tetapi bagi para ahli zikir sedang siang terik matahari apa ngalenggut ngageleyep saeutik apa namanya bahasa Indonesianya. Apa begitu? Les hilang tertidur sejenak begitu. Lalu ada sesuatu yang gambar. Ini berbeda ahli zikir yang tekun di dalam membuang hawa-hawa an-nafsnya itu. Belum lagi yang lain, yang judul-judul besar. Keakuan yang sangat menempel, yang mewarnai nada jiwa ini. Nah itu akan datang di dalam 3 keadaan tadi, karena sang pejalan sudah berbeda dengan biasanya. Maka keadaannya pun berbeda. Maka adabnya sudah mulai berbeda. Berarti akhlaknya berbeda. Karena dia tidak pernah berburuk sangka lagi. Di tahap seseorang hilang buruk sangkanya, hilang bohongnya, rasa orang itu berbeda. Cara berpikir orang itu berbeda. Termasuk akhlaknya berbeda. Siapa yang mengangkat? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan pandai-pandai kita, bukan sama sekali. Kalau kita mengaku-ngakunya, oh ini, kalau ini tuh karena begini, secara langsung kita akan mendapatkan ini. Itu basyar itu. Kebodohan namanya itu. Kehinaan namanya. Karena basyariah kita masih bergerak. Masih mengaku-ngaku hasil kita. Akan begini, akan begitu. Bukan. Kerja kita hantam saja. Jangan buruk sangka. Kalau memberikan sesuatu, jangan berharap sesuatu. Karena engkau memberi. Setelah lepas dari tangan kita, itu lepaskanlah. Jangan menunggu dia manggut-manggut, terima kasih, semoga anu. Tahu nggak harapan ukurannya kalau memberi sesuatu? Orang itu tidak berterima kasih dikasih sesuatu oleh kita. Oh ya, langsung dikantongin atau langsung dibawa, ditenteng. Kita tersinggung karena dia tidak berterima kasih. Ketersinggungan itu adalah basyariah. Agar lebih jelas. Apalagi berharap. Berharap orang berterima kasih. Ada yang lebih jahat lagi harapannya. Bisa dikendalikan karena sering diberi, bisa dikendalikan, bisa disuruh-suruh.
harus manut kepada kita. Ini kejahatan terbesar di dalam basyariah kita. Sahabat sekalian, saya teringat sebuah cerita. Seorang sufi perempuan, Robiah Al-Adawiyah. Saya sering menziarahinya di Palestina. Masya Allah, saya sangat gembira. Setiap saya datang ke sana itu, ya Allah, ini sebuah rasa. Perempuan yang beramalkan amalnya laki-laki sejati. Tapi ini perempuan. Biasanya kecintaannya kepada dunia itu sekian kali lipat dari laki-laki. Kalau ada perempuan menjadi sufi yang seperti itu, Masya Allah, berapa kali laki-laki ini mujahadahnya ini. Saya sudah berulang-ulang bercerita masalah ini, tapi saya biar perdengarkan lagi sebagai contoh saja. Imam Junaid, Syekh Junaid Al-Baghdadi, ahli silsilah kita ini, Imam Junaid ini. Waktu Imam Junaid disuruh saja oleh paman beliau, karena beliau mengaji kepada Imam Sari Sakati, itu adalah paman. Itu pun yang dilatih ininya, pemusnahan basyariahnya. Kita kembali dulu ke Robiah Al-Adawiyah. Semoga Allah merahmati beliau. Perempuan tangguh. Imam Junaid membawa seorang saliknya. Mari kita menziarahi perempuan suci abad ini, katanya. Lalu datang ke tempat Robiah. Salik yang dibawa oleh Imam Junaid ini sakit kepala, jadi beliau mengikat kepalanya. Diikat kepalanya karena kepalanya dalam keadaan sakit. Karena lapar juga mungkin masuk angin atau apa, saya tidak tahu. Lalu Robiah bercerita, ngobrollah kepada Imam Junaid begini dan begitu. Imam Junaid juga berbicara. Tidak disebutkan di dalam kitab itu kalau bertanya sesuatu atau apa-apa, tidak. Hanya saja kalau tidak salah Imam Junaid bertanya, ya Robiah, kenapa engkau seperti kurang suka kepada salikku yang satu ini? Ya, kata Robiah, aku tidak suka karena dia bertuhankan ikat kepala, katanya. Karena sakit kepala diikat, dia bertuhankan ikat kepala. Ikat kepala itu dibuka. Di depan, bukan di apa, di meja gitu, saat di meja itu. Salik ini lapar melihat halwa. Halwa itu apa di sini? Talam, ya, saya Jordan ya. Talam lah ya, kue talam begitu. Tapi sangat manis itu halwa. Ada 2 kerat talam. Waduh, aku tidak dipersilahkan nih, kata sang salik nih. Aku pengen talam itu. Dilihatnya lagi talam itu, tapi mau diminta, mau diambil, aku tidak berani. Karena ada Imam Junaid di situ dan ada Robiah juga, diam saja. Tiba-tiba lewat peminta-minta. Orang musyafir begitu, lewat. Lalu dipanggil orang Robiah itu, orang peminta-minta itu. Talam itu diberikan kepada peminta-minta itu, dua talam. Saat diberikan itu, dibawa. Mulai ini, wah. Berjalan kepalanya ini salik yang satu ini. Lalu langsung bertanya, berani kepada Robiah. Ya Robiah, mana lebih mulia, katanya. Peminta-minta itu atau tamu?
karena merasa ini tamu dia. Kalau tidak salah Robiah tidak menjawabnya. Tidak dijawab oleh Robiah. Tiba-tiba pembantunya dari belakang setelah ngobrol lagi beberapa jenak kemudian datanglah pembantunya. Bawa talam itu, bawa halwa itu satu nampan begitu. Lalu oleh Robiah dihitung dulu. 1, 2, 3, 4. Semua ada 18. Kata Robiah, bertanya, dari siapa ini? Dari tetangga katanya, mengasih untukmu. Dihitung, setelah dihitung oleh Robiah, diberitahu kepada pembantunya itu. Hadamah, kasih tahu sama dia. Oh, ini bukan untukku katanya. Kembalikan. Para sahabat sekalian, si Khalwa itu dibawa lagi ke belakang. Ternyata Hadamah tadi, itu pembantu itu tadi, sudah pisahkan 2 untuk dia sendiri. Tanpa minta kepada Robiah. Lalu yang 2 itu dimasukkan lagi, baru dibawa lagi. Dihitung. 1, 2, 3, baru 20. Ini yang benar yang ini katanya. Kemudian yang tadi protes, mana lebih mulia katanya. Peminta-minta atau tamu. Akhirnya ada 20 potong di situ. Silahkan katanya, ini makan. Waktu datang 18 pun itu si Salik tadi, alhamdulillah. Banyak yang tadi cuma 2, ini 18. Tapi disuruh kembalikan lagi. Setelah yang 2 oleh pembantunya dimasukkan lagi, baru diaku oleh Robiah. Lalu Imam Junaid bertanya, mengapa begitu ya Robiah? Kata Robiah, Allah berjanji kepadaku, setiap 1 yang kuberikan, Allah akan memberikannya 10, katanya. Yang ini betul 20. Sahabat sekalian, kedirian, kebasyaran yang menghentak si Salik tadi, yang mengikat kepalanya, dan yang keinginannya menggebu-gebu tentang halwa tadi, itu kebasyarannya. Itu pun tidak mampu dikendalikannya. Sahabat sekalian, teringatlah kepada 66 penyakit hati yang disadari maupun yang tidak disadari. Semua basyariah. Baik. 3 tahun lamanya Imam Junaid disuruh oleh Imam Syariah Sakati. Ya Junaid, pergilah engkau meminta-minta. Ini sudah berulang kali saya terangkan. Karena ini tentang kebasyaran ada di sini. Setiap hari disuruh. Dan uang itu katanya hasil minta-minta itu berikan kepadaku. Hari ini tidak bawa. Bagaimana katanya Junaid? Adakah tidak katanya? Tadi aku di pasar malah diusir. Ada yang menghardikku. Lalu ya begitulah seperti itu. Tapi kalau ada dapat diambil oleh Imam Sari, lalu Imam Sari pergi lewat belakang, dibagikannya juga, dikasihkan juga kepada orang miskin yang lain. 3 tahun. 1 tahun datang. Bagaimana Junaid keadaanmu? Ya paman, kata Imam Junaid. Masih ada katanya barang sedikit di dalam hatiku. Sebuah ketidaknyamanan, rasa malu atau rasa bagaimana. Sering dihardik orang, dicemooh orang atau apa. Ya kalau begitu pergilah engkau katanya untuk 1 tahun lagi lamanya. 1 tahun lagi berkeliling meminta-minta. Tahun kedua ditanya lagi, ya Junaid,
Ini sudah 2 tahun. Bagaimana perasaanmu? Kata Imam Junaid, alhamdulillah paman. Sekarang aku lebih lega, lebih beroleh kenyamanan. Tapi ada sedikit, kalau aku masuk ke kampungku sendiri, masih tersisa rasa malu di sini. Oh baik kalau begitu katanya, pergilah engkau untuk 1 tahun lagi lamanya. Inilah dia tentang Bashar. Inilah dia tentang kedirian. Inilah dia tentang tahapan-tahapan yang mewarnai jiwa melalui kedirian ini, agar musnah itu semuanya, barulah hakikat peribadatan makhluk itu seperti mengaji kemarin saya menyinggungnya tentang hakikat sirfah dan ma'bubat sirfah. Jadi seperti itu keadaan kedirian. Bagaimana jadi budak sejati? Bagaimana kedirian kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat sekalian, semoga ini bisa dimengerti saya memakai bahasa-bahasa segini. Semoga saya juga pandai, tidak pandai hanya berbicara. Semoga saya pandai juga mengamalkannya bersama-sama dengan para sahabat semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.